Anda bisa lihat jendelanya dikasih spons keliling, kemudian untuk kisinya ini dikasih kain serangga. Contoh kain serangga ada di buku seperti ini. Jendela ini hanya ditutup kalau ada transfer indukan atau ada panenan. Selama tidak ada panen dan transfer indukan, jendela harus terbuka. Kalau setelah masak jendela ini kita tutup, itu akan menimbulkan bau. Jadi harus dibuka biar banyak udara dan larvanya bisa jadi. Karena kalau terlalu panas di dalam, larva tidak bisa jadi banyak. Ini lubang panenan, ya. Joknya tinggal kita buka. Ini elbow untuk panen. Ini fan dan ini lubang untuk fan di bawah. Ini adalah contoh fan blower yang kita pakai. Bisa digunakan untuk rumah serangga, juga bisa untuk menerbangkan serangga. Jadi salah satu alat yang dipakai. Wattnya antara 40-50 watt dan voltasenya 100. Ini asli dari Jepang ya. Jadi sistemnya sistem propeller. Karena kalau tekanannya terlalu kuat, serangga akan rusak. Nah, Anda bisa lihat di sini. Dia menggunakan propeller. Ini bagian belakang. Jadi untuk pipa 5 dari rumah serangga itu bisa masuk ke dalam lubang ini, tapi dengan catatan dari lubang ini, pipa ini yang menekuk ke dalam ini dipukul keluar ya. Jadi dikeluarkan ini tekukannya biar bisa langsung pas nanti masuknya. Ini tombolannya, high, low, dan lampu. Lampu tidak digunakan di sini, hanya high dan low aja. Terutama pada saat setelah masak, kita menjaga kelembapan dan suhu ruangan, kita pakai low saja cukup. Ini susunan raknya. Ini kamar yang sudah jadi kepompong larvanya. Anda lihat, bisa dilihat di sini putih ya, rata di lantai. Ini ada lubang transferan di dalam kamar ya. Ada 2, dimana diantaranya dipasang lampu. Jadi bila kita mau transfer indukan ke kamar sebelahnya, lampu dinyalakan, jendela ditutup, pintu ditutup, kemudian fan dinyalakan ya, kan ada daya dorongnya. Di sini nanti serangga akan keluar lewat lubang ini ke kamar sebelahnya. Kita letakkan di ujung ya, di pojok. Ini antar kamar satunya, posisi miring, ada dua pipa. Kemudian yang di bawah juga ada 2. Nah, kalau kita cukup transfernya, job ini harus kita pasang tutupnya, dipasang kembali. Jadi sesuai kebutuhan aja, seperti ini. Tidak harus terbuka terus-terusan ya. Ini adalah lubang panenan luar. Setiap lubang panenan, intinya yang mengeluarkan serangga itu harus dipasang lampu untuk merangsang serangga tersebut keluar ya, seperti ini. Sebelum memulai memasak, kita siapkan bahan-bahannya lebih dahulu. Antara lain ini kacang kedelai, afkir ya. Kedelai ini kita giling dengan saringan 0,5 hingga menjadi bubuk kedelai seperti ini, halus.
Semakin halus akan semakin baik. Ini saringan 0,5 ya. Kedelai ini kita giling dengan menggunakan gilingan tepung atau gilingan kopi, sama contoh gambar ada di buku, dengan menggunakan saringan 0,5 hingga menjadi bubuk seperti ini. Kemudian contoh lainnya adalah mie afkir seperti ini. Mie afkir ini kita giling kasar ya, bukan digiling halus. Jadi tanpa menggunakan saringan, kasar seperti ini. Meskipun dia berbentuk kasar seperti ini, bila terkena air panas dia akan melebur dan menjadi halus. Kita persiapkan bahan-bahannya lebih dahulu. Dan yang keempat adalah neoplasma. Ini untuk menetralisir bau. Pemakaiannya juga cukup banyak, 150 gram dalam satu resepnya. Dan ini adalah contoh kain serangga. Ini bukan seperti kasa nyamuk, tapi lebih halus ya saringannya, yang digunakan untuk jendela di rumah serangga. Tanpa ini serangga akan keluar semua nantinya. Jadi ini sudah kita timbang ya dalam satu resepnya. Lisin, metionin, mineral, dan neoplasma. Kita siapkan air mendidih. Kita akan mulai memasak ya. Kita ambil air mendidih, kita masukkan dalam drum pengaduk seperti ini. Setelah kita masukkan air, kita masukkan obatnya biar tercampur rata lebih dahulu. Untuk mixer sendiri ini sudah kita modifikasi, sebenarnya sama dengan mixer roti biasa, cuman dudukannya kita ganti drum ya. Kita masukkan bahan-bahan campurannya, baik itu kedelai, mie, kita bantu dengan sodet. Kalau sudah campuran masuk semua, apabila kita rasa untuk airnya kurang, kita bisa tambah. Air ini sangat menentukan. Jadi apabila airnya kurang mendidih, makanan itu cepat busuk dan tidak jadi. Faktor kekentalannya pun kurang, jadi harus benar-benar mendidih dan bergolak. Setelah adonan jadi, kita keluarkan adonan lewat bawah seperti ini. Ya, cairnya seperti ini.
sudah jadi yang akan dimasukkan ke dalam rumah serangga diatur dalam rak-rak. Kita aduk obatnya sampai rata, kemudian kita masukkan bahan. Kita aduk kembali. Kita tambah bahan lagi. Kita ratakan dulu. Anda bisa lihat ya, sangat-sangat kental sekali. Jadi airnya masih sedikit. Nanti kalau adonan sudah rata dan halus, kita bisa tambahkan air. Karena bila airnya dituang banyak dan adonannya masuk belakangan, itu akan mengambang, lebih susah lagi untuk menghaluskannya. Kita lihat, ditambah air. Cukup mudah, praktis. Jadi untuk suplemennya seperti metionin, lysin, neoplasma, dan mineral itu pada awal. Setelah air dituangkan, kemudian dimasukkan suplemennya, baru bahan. Halus dan tidaknya adonan sangat menentukan bagi makanan serangga itu sendiri. Karena serangga ini tidak menggigit, tidak mengunyah, jadi dia menghisap. Semakin halus, semakin lembut tekstur daripada adonan itu, jadinya serangga akan lebih banyak. Kita akan lihat di sini bagaimana kita menaruh makanan-makanannya. Ini adalah rak-rak yang akan kita isi. Ada 10 susun yang sudah kita pasang terpal ya, terpal plastik seperti ini. Kita taruh ya, kita tuang seperti ini.
cara-cara transfer, Pak Agung akan menjelaskan detailnya seperti ini. Silakan Pak. Cara membuat serangga dalam rumah serangga, grafiknya seperti yang saya tulis di papan tulis ini. Setelah rumah serangga selesai, kita masukkan bibit serangga atau kepompong ke kamar nomor 1. Kepompong kita taruh di rak yang paling bawah ya, atau rak pertama, dan ditunggu menetas sampai lebih kurang 25%. Jadi kepompong kita taruh di rak yang paling bawah. Setelah menetas sampai 25%, baru kita buatkan makanan serangga dan ditaruh di rak atasnya, rak keempat ya, atau kelima boleh, ketiga boleh ya, makanan kita taruh di rak di atasnya. Setelah makanan ini, serangga yang menetas tadi akan terbang, dia naik ke makanan, akan makan dan bertelur di tempat makanan tersebut. Seumpama kita mau masak tanggal 1 bulan 1 di kamar nomor 1 ini, di kamar nomor 1 kita masak tanggal 1 bulan 1, dia akan menetas selama 14 hari. Jadi tanggal 15 bulan 1, generasi kedua ya, yang akan menetas tanggal 15 bulan 1. Kita membuat serangga, ketentuannya adalah jangan sekali-sekali membuat makanan serangga atau masak kalau tidak ada bibit atau serangga yang akan kita pakai untuk indukan, karena makanan akan membusuk, tidak ada yang makan. Setelah kamar nomor 1 tadi menetas tanggal 15 bulan 1, baru kita membuat lagi makanan serangga di kamar nomor 2 ya, pada tanggal 15 bulan 1, karena sudah ada indukan yang akan menetas tanggal 29 bulan 1 ya, selama 14 hari. Setelah makanan dingin, sekarang kita isi indukan dari kamar nomor 1. Kita isi indukan dari kamar nomor 1 ke kamar nomor 2 selama 3 hari ya. Jadi tanggal 15, 16, dan 17. Cara mengisi indukan atau transfer yaitu lampu di kamar nomor 1 dihidupkan ya, lampu di kamar nomor 1 dihidupkan, lampu yang ada di depan lubang PVC yang menghubungkan di kamar 2 itu dinyalakan, dan tutup PVC atau dok yang menghubungkan kamar 1 dan 2 kita buka. Tutupnya kita buka, jendela kamar nomor 1 kita tutup, fan di kamar 1 atau blower kita nyalakan. Serangga yang mengumpul di kamar nomor 1 akan terdorong ke kamar nomor 2 dan akan berbiak di makanan di kamar nomor 2. Setelah diisi selama 3 hari, lubang PVC yang menghubungkan kamar 1 dan 2 itu kita tutup, lampu di kamar nomor 1 kita matikan, jendela kita buka, fan kita matikan. Serangga kita stok misalnya di kamar nomor 1. Posisi jendela semua kamar harus terbuka kalau tidak ada kegiatan panen atau transfer serangga, karena fungsi jendela adalah untuk ventilasi. Selanjutnya kita buat makanan lagi di kamar nomor 3 pada tanggal 21. Kamar nomor 3 kita akan buat makanan lagi tanggal 21, jumlah kita 6 hari sekali untuk supaya serangga tidak sampai putus. Tanggal 21 yang akan menetas tanggal selama 14 hari, berarti akan menetas tanggal 4 bulan 2 ya, Januari 31 hari. Serangga di kamar makanan di kamar nomor 3 akan kita isi indukan dari kamar nomor 3, kamar nomor 1 ke kamar nomor 3 selama sampai habis kamar nomor 1. Kita isikan semua sampai habis ke kamar nomor 3. Cara transfer dari kamar 1 ke kamar nomor 2. Selanjutnya, setelah kamar nomor 2 menetas,
Kita buat lagi makanan di kamar nomor 4. Setelah kamar nomor 2 menetas tanggal 29 itu kita buat lagi di kamar nomor 4, yaitu tanggal 29 bulan 1 kita buat lagi. Ini yang akan kita isi, kita transfer indukan dari kamar nomor 2 ke kamar nomor 4 ya, selama 3 hari. Cara transfernya sama seperti tadi. Kamar nomor 4 kita isi indukan dari kamar nomor 2. Lubang PVC yang menghubungkan kamar 2 dan 4 kita buka. Lampu yang ada di kamar nomor 2 kita nyalakan supaya serangga di kamar nomor 2 itu ngumpul di lampu. Jendela kita tutup, fan atau blower kita hidupkan, serangga dari kamar nomor 2 kita dorong ke kamar nomor 4 selama 3 hari, 29, 30, 31. Makanan yang kita buat tanggal 29 bulan 1 di kamar nomor 4 ini akan menetas tanggal 12 bulan 2 ya, selama 14 hari. Setelah itu satu putaran kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke putaran kedua. Sisa makanan di kamar nomor 1 kita bersihkan. Terpal cukup disapu, tidak perlu dicuci. Kamar dibersihkan dari laba-laba dan kecoa. Setelah semua bersih, terpal kembali kita isi makanan serangga, yaitu tanggal 2 bulan 2 kita kembali masak di kamar nomor 1 tanggal 2 bulan 2. Ini akan menetas selama 14 hari, pasti tanggal 16 bulan 2. Serangga di kamar makanan di kamar nomor 1 akan kita isi indukan dari kamar nomor 2. Dan kita isi indukan dari kamar nomor 2 sampai kamar nomor 2 habis. Kamar nomor 2 sampai habis. Sekarang kita kamar nomor 2 sudah habis, kita sekarang punya serangga di 3 kamar, yaitu kamar 3, 4, dan 1. 3 kamar telah terisi semua. Untuk selanjutnya, program masak kita sekarang tetap harus rutin selama 6 hari sekali, yaitu tanggal 8 bulan 2 untuk menjaga kesinambungan daripada serangga supaya tidak putus, supaya burung juga tidak bingung. Tanggal 8 bulan 2 yang akan menetas selama 14 hari, berarti tanggal 22 bulan 2. Serangga makanan yang di kamar 2 setelah kita masak kita isi indukan dari kamar nomor 3 ya, kamar nomor 3 selama sama 3 hari, 8, 9, 10. Setelah 3 hari kamar nomor 3 sisa serangganya bisa kita panen, kita berikan burung, kita masukkan ke dalam rumah burung juga bisa. Sisa serangga sisa indukan di kamar nomor 2 setelah 3 hari telurnya sudah habis, sisa serangganya kita berikan kepada burung. Jadi kita kamar nomor 2 dan kamar nomor 3 kita panen sendiri-sendiri. Kita sudah bisa mulai panen sendiri-sendiri mulai kamar nomor 2. Untuk selanjutnya sama seperti sekarang di kamar nomor 3, jurnal kita tetap 6 hari sekali, yaitu tanggal 14 bulan 2 yang akan menetas tanggal 28 bulan 2. Makanan kita isi indukan dari kamar nomor 4. Kamar nomor 4 kita isi sama selama 3 hari. Setelah kita isi 3 hari, kamar nomor 4 kita panen sendiri, kita masukkan rumah burung, sisa serangganya. Kamar nomor 3 bekas indukan yang sudah habis telurnya juga kita panen, kita berikan burung, bisa diberikan di halaman ya, dikeluarkan. Jadi kita panen sendiri-sendiri, kita blower sendiri-sendiri kamar 3 dan kamar nomor 4. Untuk selanjutnya semuanya sama. Kamar nomor 4 kita masak tetap jumlahnya tetap 6 hari, berarti tanggal 20 bulan 2 yang akan menetas nantinya tanggal 14
14 hari, berarti tanggal 6 bulan 3, karena Februari 28 hari. Tuh, kita selesai ke 2 putaran. Ini juga sama, kita isi indukan kamar nomor 4 ini, kita isi indukan dari kamar nomor 1 selama 3 hari. Cara ngisinya juga sama semua. Untuk selanjutnya putaran ketiga sama seperti yang di atas ini. Untuk putaran ketiga sama semua, jumlahnya tetap selama 6 hari sekali kita masaknya. Untuk satu putaran pertama, populasi serangga di sini sudah dapat 10%. Untuk putaran kedua kita sudah dapat 25%. Putaran ketiga populasi serangga kita sudah 100% banyaknya. Jadi tadi kita di putaran pertama serangga tidak kita panen karena masih sedikit. Jadi kita biarkan mati di dalam rumah serangga. Baru putaran kedua baru kita panen karena sudah populasi serangga sudah 25% bisa kita panen. Untuk selanjutnya putaran ketiga 100%. Terus jurnal kita tetap terus selamanya selama 6 hari supaya serangga tidak putus, bisa berkesinambungan terus. Tanggal 26 kita di bulan 2 yang akan menetas tanggal 12 bulan 3. Ini kita transfer indukan dari kamar nomor 2 ke 1 ya, sama-sama 3 hari. Selanjutnya sama untuk kamar nomor 2 nanti tanggal 4 ya, Februari kita itu 28 hari, tanggal 4 bulan 3 yang akan menetas tanggal 18 bulan 3. Kamar nomor 2 kita transfer indukan ya, kamar nomor 2 kita transfer indukan dari kamar nomor 3 sama selama 3 hari. Selanjutnya sama di kamar nomor 3 jurnal kita tetap 6 hari sekali, pada tanggal 10 bulan 3 yang akan menetas tanggal 24 bulan 3. Serangga akan kita transfer dari kamar nomor 4 ke kamar nomor 3 sama selama 3 hari. Terus untuk selanjutnya sama Pak, kamar nomor 4 tanggal 16 bulan 3 yang akan menetas tanggal 30 ya, sama 14 hari bulan 3. Kalau kita transfer kamar nomor 4 dari kamar nomor 3, jadi sudah kamar mulai dari sini itu sudah ikut gelombang PVC yang dari sampai, bukan yang menyilang. Jadi dari kamar 2, kamar 3 ke kamar 2, kamar 4 ke kamar 3, kamar 1 kamar 4, kamar 2 kamar 1, terus berputar terus selama setiap 6 hari sekali kita bikin jurnal untuk masak. Semua kamar serangga ada 4 ya, kamar 1, 2, 3, 4. Masing-masing kamar ditembus dengan oleh PVC 5 in ya. 5 in. Kamar 1 kamar nomor 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 3, 2 ke 4. Semua tembus. Keluarnya lubang PVC ini dari tembok itu cukup 10 cm aja, asal kita bisa memasang tutup atau dop ya, tutup PVC atau dop yang tidak perlu dilem supaya kita bisa buka tutup. Di depan lubang PVC, semua di depan lubang PVC ini kita pasang lampu dop 5 watt. Semua di depannya semua kita pasang lampu 5 watt. Yang stop kontaknya, stekernya kita taruh di luar gedung supaya kita kalau mau menyalakan lampu-lampu tersebut kita tidak perlu masuk rumah serangga. Kegunaan daripada lampu dop ini adalah untuk mengumpulkan serangga. Seumpama serangga di kamar nomor 1 akan kita transfer kamar nomor 2, lampu yang di kamar nomor 1 kita hidupkan, serangga berkumpul di kamar nomor 1. Jendela kita tutup, fan kita hidupkan, otomatis angin akan lari ke kamar nomor 2, serangga akan ikut berpindah ke kamar nomor 2. Itu cara transfer. Kalau panen juga sama, lubang panenan yang ada di depan rumah serangga itu kita buka, lampu kita hidupkan, serangga kita panen, umpama panen mati kita taruh dengan tempatnya. Kalau panen hidup dimasukkan rumah serangga, lubang panenan seperti pada gambar di sini,
Di buku ada gambar penampang dari depan. Di sini penampang rumah serangga. Di sini adalah jendela, pintu, lubang panenan dan lubang fan atau blower. Lubang panenan ini yang kita sambung ke rumah burung. Jadi serangga yang ada dalam rumah serangga kita transfer langsung masuk ke dalam rumah burung melalui lubang panenan yang ada di depan rumah serangga seperti ada yang digambar-gambar di video itu. Pada dasarnya, membuat serangga tanpa rumah serangga pun bisa. Serangga dapat dibuat di lantai 1, rumah burung atau di rumah monyet. Makanan serangga dan kepompong ditaruh di nampan berdampingan seperti contoh gambar ini. Ini adalah makanan serangga yang sudah jadi, yang kita masak kapan ini ya contohnya. Nah ini kalau sudah mulai dingin, dia seperti ini kentalnya. Jadi tidak terlalu encer, lapisan kulit arinya pun ada. Jadi begitu serangga ada di sini, dia sudah bisa menaruh telur. Tapi kalau di sini nanti airnya ada, serangga itu kalau naruh telur nggak bisa, dia untuk hinggap nggak bisa, tercebur, mati. Ya, untuk air jadi harus diperhatikan sekali. Makanan serangga ini disusun di nampan seperti ini. Jadi untuk 1 kilo masakan ya, adonan, itu jadi 3 nampan. Jadi 3 nampan. Nah, kalau ini 3 kilo. Ketebalannya pun jangan 2 cm, beda dengan yang di rumah rak serangga, jadi agak tebal sedikit, sekitar 4 cm. Karena nanti kalau di nampan ini cepat kering, beda dengan yang di rak. Kepompong ditaruh di sebelahnya seperti ini. Ditaruh begini aja, ini kepompong tua yang siap menetas. Ya, apabila kita panen kepompong seperti ini, jadi pada hari ke-9 atau ke-10 kepompong itu bisa diambil, kita taruh di rumah burung. Metode ini hanya dapat dipakai untuk mancing atau mikat burung dan juga untuk ekstra fooding, tapi kurang efektif untuk maju produksi karena untuk produksi dibutuhkan serangga yang banyak sekali untuk memacu produksi. Bila serangga ini diberikan hidup, yang termakan oleh burung hanya 5% saja. Kalau kita hendak memberikan serangga dalam kondisi mati, kita harus membuat rumah serangga khusus seperti yang kita ajarkan ini. Sebanyak 4 kamar dengan masing-masing luas kamar cukup 2x2 minimal ya. Serangga dapat kita ternak sebanyak dan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, dan dapat disimpan mati di freezer dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti ini. Kemudian untuk larva, setelah proses kita menaruh makanan dan kita sediakan kepompong di sebelahnya, itu nanti hari ke-4 setelah serangga itu menetas di makanan, hari ke-4-nya akan menjadi larva seperti ini. Jadi makanan habis dan larvanya ada di sini. Ya, Anda bisa lihat ini larvanya di hari ke-4. Terus dia proses masih bisa berkembang dan bisa menjadi gemuk. Itu nanti hari ke-9, hari ke-8 dia udah mulai memutih jadi kepompong. Yang perlu diperhatikan, kepompong itu sendiri harus ditaruh di nampan tipis-tipis, nggak boleh tebal, karena apabila panas dia tidak bisa menetas. Makanya kita bagi menjadi 3. Baik, sudah cukup jelas ya, bahwa tanpa rumah serangga pun kita juga bisa membuat serangga. Cuman kekurangan dari hal ini adalah kita tidak bisa panen mati. Ya,
Masing-masing cara ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, ini adalah proses di mana kita akan panen ya. Jendela kita tutup biar daya dorong dari fan blower tersebut maksimal karena tidak ada ventilasi. Kita tutup seperti ini. Kapas. Ya. Setelah jendela kita tutup, fan kita nyalakan. Fan yang di sini ya, kita pasang. Nah, kita buka untuk dopnya seperti ini. Kemudian dimasukkan, fan kita pasang seperti ini. Tutup. Kita on-kan ya. Ini elbow yang tadi kita gunakan di lubang panenan. Jadi kita pasang. Seperti ini. Nah, apabila kita setelah selesai panen, kita bisa putar tempatnya seperti ini. Kalau serangga itu sudah cukup, kita ambil, kita putar, kita ganti yang lainnya. Baru kemudian kita taruh di freezer. Nah, ini untuk panen mati ya, jadi langsung nanti ditaruh ke dalam freezer. Serangga ini kita masukkan ke dalam freezer ya. Setelah kita taruh dalam freezer, kita tunggu 1-2 jam. Nanti bisa kita jadikan satu, dimasukkan dalam kantong-kantong plastik untuk lebih simpelnya. Ini adalah hasil serangga beku yang kita panen mati, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Ini adalah hasilnya seperti ini. Serangga beku ini digunakan untuk penyuapan pie, juga dalam pemeliharaan intensif. Anda juga bisa menghasilkan serangga seperti ini. Serangga ini bisa kita simpan dalam waktu yang lama, dalam freezer tentunya. Jadi kalau memang kita perlukan, kita hanya mengambil secukupnya tanpa harus dikeluarkan semua, karena kalau di luar terlalu lama dia akan busuk. Terlihat ya bagaimana banyaknya burung pada siang ini. Karena extra fooding menggunakan serangga ini untuk memancing dan extra fooding sangat-sangat efektif sekali.
Adapun cara untuk membalik telur adalah seperti ini. Kita ambil satu telur, posisi bawah kita taruh di atas, seperti ini. Posisi atas kita taruh bawah, seperti ini. Kita melakukan hal pengambilan piye. Kita ambil dari belakang, kita tarik ke depan, kukunya kita tolong dengan jari kita, kemudian kita taruh dalam rak, seperti ini. Setelah diambil begini, dia sudah masuk suhu 34. Ini kita suapin bayi walet umur 1 hari, baru lahir tadi pagi, setengah leher. Usia 4 hari ini dia sudah terlihat ada spot bintik hitam, jadi pori-porinya membesar seperti itu. Bisa terlihat jelas di sini spot bintik hitamnya terlihat. Rata-rata untuk burung sehat usia 4 hari spot bintik hitam sudah keluar. Usia 13 hari. Biasanya kalau sudah bulunya menyembul keluar, akan cepat sekali pertumbuhannya. Ini matanya juga sudah membuka separuh. Kita lihat di sini.